Apakah kamu percaya? Seorang sosialita berusia 28 tahun. Secara mengejutkan oleh keluarga mantan suaminya. Dibunuh dan dipotong-potong dengan kejam. Potongan tubuh disembunyikan di dalam freezer. 2 panci sup dengan jaringan manusia yang dimasak. Ini bukan film, melainkan kasus nyata tahun 2023. Tragedi Abby Choi. Hari ini kita akan mengungkap kebenaran bersama. Kasus ini membuat saya tidak bisa tidur sepanjang malam. Abby Choi, sosialita Hong Kong berusia 28 tahun. Muda dan cantik, kaya raya. Namun pada Februari tahun 2023, tiba-tiba menghilang dari dunia. 2 hari sebelumnya, dia masih ada di media sosial, berbagi momen kehidupan dengan senyuman cerah. Siapa sangka, hanya 48 jam kemudian, namanya tiba-tiba muncul di daftar polisi Hong Kong. Daftar orang hilang, tanggal 24 Februari. Desa Langmei, Tai Po. Sebuah rumah sederhana. Polisi mendorong pintu masuk. Bau darah yang menyengat menyergap wajah. Di dalam freezer, sepasang kaki wanita. Beberapa potongan daging tampak jelas. Di dinding, node darah yang terciprat. Mengejutkan. Yang lebih mengerikan adalah di dapur. 2 panci sup yang sudah dimasak. Mengapung di dalamnya banyak jaringan manusia. Kepala Abby Choi hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Ini bukan kecelakaan. Bukan juga pembunuhan karena emosi. Gergaji listrik di tempat kejadian. Mesin penggiling daging. Alat-alat kejahatan berserakan di lantai. Semua ini mengarah pada rencana yang telah dirancang. Pembunuhan. Tetangga mengingat. Malam kejadian. Suara lelaki memaki. Jeritan wanita. Berlangsung lebih dari 1 jam. Menyayat hati. Kebenaran perlahan-lahan terungkap. Pelaku ternyata adalah mantan suami Abby Choi, Alex Kwong, kakaknya, Anthony Kwong, dan ayah mereka. Ketiganya berkomplot untuk menangani yang pernah sangat baik kepada mereka, dibunuh dengan kejam. Melihat ini, tidakkah kamu juga merasa dingin di hati, marah, bingung? Abby Choi, apa yang sebenarnya dialaminya? Mengapa dia harus berakhir dengan nasib seperti ini? Mari kita mulai dari awal untuk menyusun tragedi yang memilukan ini. Abby Choi bukan gadis biasa. Orang tua dia awalnya berbisnis di daratan China, mengumpulkan kekayaan ratusan juta. Kemudian bermigrasi ke Hong Kong. Dia dibesarkan sebagai anak perempuan kaya sejati. Di usia 18 tahun dia bertemu Alex Kwong, seorang pria yang tampak biasa. Keduanya jatuh cinta, segera menikah, melahirkan 2 anak. Namun pernikahan ini tidak berakhir seperti dongeng. Beberapa tahun kemudian, mereka bercerai. Setelah bercerai, Abby Choi tidak sepenuhnya memutuskan hubungan dengan keluarga mantan suaminya. Dia berhati lembut dan baik. Selama bertahun-tahun, terus mendukung secara diam-diam keluarga Alex Kwong. Membelikan mereka rumah mewah, membantu mereka mencari pekerjaan, menanggung biaya hidup mereka. Bahkan kakak Alex Kwong, Anthony Kwong, bergantung pada hubungannya. Berkenalan dengan
tokoh besar di industri hiburan. Namun keluarga ini tidak pernah puas. Keluarga Alex Kwong memiliki latar belakang yang tidak terhormat. Ayah berusia 65 tahun, dikenal sebagai saudara bola, dulu adalah polisi. Namun diduga melakukan pelecehan seksual. Dipaksa mengundurkan diri. Alex Kwong pada tahun 2015 diduga menipu 5 juta dolar Hong Kong. Kasusnya, kerabat mereka, ada yang dikejar hutang bank, ada yang mengajukan kebangkrutan. Kondisi keuangan mereka berantakan. Namun mereka seperti parasit, bergantung pada kekayaan Ebik Choi, menuntut tanpa henti. Seiring waktu, Ebik Choi akhirnya tidak tahan lagi. Dia mencoba memisahkan diri dari keluarga ini. Sengketa properti mencapai puluhan juta. Negosiasi antara kedua belah pihak gagal. Konflik semakin memanas. Akhirnya menyebabkan tragedi ini. Ebik Choi, dengan kebaikannya, yang didapatkannya adalah bencana besar. Detail kasus masih dalam penyelidikan. Namun informasi yang diketahui cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Suami Ebik Choi saat ini berduka cita mendalam. Dia menyatakan bersedia untuk membesarkan anak-anak Ebik Choi dengan mantan suaminya. 2 anak yang dilahirkan. Berharap dia bisa tenang di surga, beristirahat dengan damai. Melihat ini, saya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kemanusiaan. Seberapa gelap sebenarnya pengalaman Ebik Choi? Menyakitkan hati, juga membuat kita berpikir. Pernikahan, uang, kepercayaan. Hal-hal ini, apa artinya sebenarnya? Warganet di kolom komentar. Menghela nafas. Menikah harus setara secara sosial. Namun kesetaraan sosial bisa mencegah tragedi seperti ini. Kasus Ebik Choi hanya puncak gunung es dalam sejarah Hong Kong. Kasus pembunuhan mengerikan yang serupa tidak jarang. Selanjutnya, mari kita mengulas beberapa kasus yang menggemparkan dunia. Kasus tak terpecahkan Hong Kong. Untuk melihat seberapa bengkoknya kemanusiaan pada tahun 1999. Kasus mayat Hello Kitty, juga dikenal sebagai kasus penyiksaan Kowloon Barat. Korban Fan Man Yi, seorang gadis klub malam, karena mencuri uang 8.000 dolar dari tamu. Diculik oleh Chan Man Lak, Lung Sing Chow, dan Lung Wai Lun, 3 orang. Diculik. Mereka menahannya, menyiksanya selama berminggu-minggu. Metode yang sangat kejam, yang mengerikan. Fan Man Yi akhirnya tidak tahan dengan penyiksaan, menelan narkoba dan meninggal. Namun itu bukan akhir. Ketiganya mengambil mayatnya, memotong-motongnya, memasaknya, bahkan kepalanya disumbat ke dalam boneka Hello Kitty. Kasus ini, karena kekejaman ekstremnya, disebut sebagai, dalam sejarah Hong Kong, salah satu pembunuhan paling mengerikan. Pengungkapan kasus juga penuh dengan drama. Pacar Lung Wai Lun, Ah Fong, berusia 13 tahun, karena diteror mimpi buruk, menceritakan perjalanan kasus kepada pekerja sosial. Dia bermimpi seorang wanita penuh darah meminta kepalanya. Dia yang akhirnya mengungkap kasus besar yang mengejutkan ini.
Pelaku utama Chan Man-lak dan Lung Wai-lun dihukum penjara seumur hidup. Lung Xing-cho, karena sikap baik dalam mengaku bersalah, dihukum 18 tahun. Bebas pada tahun 2014. Kasus ini kemudian diadaptasi menjadi film. Sup tahu kepala manusia masih menjadi mimpi buruk di hati orang-orang Hong Kong pada tahun 1974. Kasus mayat dalam kotak kardus. Gadis berusia 16 tahun, Yuan Yuqing janji bertemu dengan teman sekelas, namun menghilang secara misterius. Keesokan harinya, pekerja kebersihan menemukan kotak kardus televisi di pinggir jalan. Di dalamnya terdapat mayat Yuan Yuqing. Kematiannya sangat tragis. Dicekik dengan lengan hingga meninggal. Polisi segera mengunci tersangka, Au Yung Ping Keung. Namun kasus ini penuh dengan kontroversi. Polisi menggunakan metode interogasi keras terhadap Au Yung Ping Keung. Namun dia selalu menyangkal telah membunuh. Yang lebih aneh lagi adalah kasus ini tidak memiliki motif. Tidak ada saksi. Tidak ada sidik jari. Hanya berdasarkan serat pada pakaian dan waktu kematian. Au Yung Ping Keung dihukum mati dalam pengakuan bersalahnya. Saat menandatangani, dia masih bersikeras bahwa dia tidak bersalah. Karena Inggris telah menghapus hukuman mati, dia akhirnya dihukum penjara seumur hidup. Setelah menjalani hukuman 28 tahun. Bebas pada tahun 2002. Apakah Au Yung Ping Keung benar-benar pelaku? Hingga kini, masih kontroversial. Ada yang percaya bahwa pelaku sebenarnya mungkin adalah pekerja teknis yang menggunakan alat las, namun bukti terkait hilang secara aneh. Waktu kematian korban diubah berkali-kali. Sidik jari tak dikenal pada kotak kardus juga tidak terkait dengan Au Yung Ping Keung. Yang lebih membingungkan adalah Au Yung Ping Keung baru saja menikah saat itu. Hubungan suami istri baik. Tidak ada motif untuk melakukan kejahatan. Kasus ini menjadi misteri yang sulit dipecahkan dalam sejarah peradilan Hong Kong. Pada tahun 1980-an, kasus jagal malam hujan. Lam Kor Wan, seorang sopir taksi, membunuh 4 wanita pada malam hari. Metode kejahatannya sangat kejam. Tidak hanya mencekik korban dengan kabel, tetapi juga memperkosa dan memotong-motong mayat, bahkan organ seksual. Direndam dalam arak beras untuk disimpan. Dia juga merekam semuanya. Adegan berdarah ini dinamakan rahasia serius. Operasi Malam Hujan. Operasi keempat dianggap sebagai karya seninya. Lam Kor Wan sangat bangga dengan perilaku menyimpangnya. Dia mempelajari pengetahuan anatomi dan kedokteran, terus menyempurnakan metode pemotongan mayat, dari gergaji listrik ke pisau bedah, berusaha membuat proses lebih sempurna. Dia bahkan memasukkan usus korban ke mulutnya untuk mencicipi. Menyebut dirinya jagal malam hujan. Dan bangga akan hal itu, Lam Kor Wan tetap angkuh setelah ditangkap. Mengklaim bahwa dia bertindak atas kehendak langit. Menjalankan keadilan atas nama langit. Yang lebih ironis adalah, dia akhirnya hanya dihukum penjara seumur hidup. Bahkan mengobrol dan tertawa dengan teman sesama tahanan di penjara. Pada tahun 2018, dia dibebaskan bersyarat. Masih hidup di masyarakat. Akhir seperti ini membuat merinding. Pada tahun 1984, Causeway Bay,
Kasus mayat dalam bak bunga. Kasus ini tidak seberdarah kasus sebelumnya. Namun keanehannya cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Causeway Bay. Penduduk gedung Elizabeth melaporkan secara berulang. Bau busuk menyebar di lorong. Awalnya tidak ada yang peduli. Hingga Tuan Lam dari lantai 28 menemukan handuk putih di luar jendela. Diwarnai merah tua, seperti darah kering. Tuan Lam dan istrinya mengikuti petunjuk, menemukan bak bunga di luar jendela sebelah. Saat membuka bak bunga, bau busuk yang menusuk paru-paru menyergap wajah. Dua mayat laki-laki, tampak jelas. Tangan mereka dirantai ke kaki mereka, diikat erat dengan handuk dalam posisi seperti ritual agama, disumbat dalam bak bunga yang sempit. Di mulut salah satu mayat masih mengandung 4 kunci. Di bawah bak bunga ada banyak jimat, seperti ritual misterius. Penyelidikan polisi menemukan bahwa korban adalah pedagang perhiasan dari Singapura. Dua putra Tsi Mei Ching, Shan Tat dan Shan Sing. Mereka sering bepergian antara Hong Kong dan Singapura, ditipu dalam spekulasi emas hingga kehilangan segalanya, berencana menyelesaikan rekening dan kembali ke Singapura, namun direncanakan dibunuh. Penyewa misterius kasus ini, seorang Tionghoa keturunan Indonesia, sudah lenyap dari dunia. Polisi tidak bisa menemukan jejaknya lagi. Berbagai cerita beredar di kalangan masyarakat. Ada yang bilang saudara Tsi bermasalah dalam urusan cinta, menyinggung seorang sosialita berpengaruh. Ada yang bilang ini adalah rencana geng, dan ada yang bilang melibatkan tahayul feodal. Namun semua ini kekurangan bukti. Polisi Hong Kong berusaha menyelidiki selama bertahun-tahun, namun selalu gagal. Kasus aneh dan misterius ini akhirnya menjadi misteri abadi. Mengulas kembali kasus-kasus ini, saya merasa sangat terkejut dan tidak berdaya. Tragedi Abby Choi hanya salah satu dari banyak kasus pembunuhan di Hong Kong. Dari kasus mayat Hello Kitty, hingga jagal malam hujan, dan kasus mayat dalam bak bunga, setiap kasus membuat terkejut. Sejauh mana kemanusiaan bisa begitu gelap? Dan apakah keadilan selalu bisa memberikan keadilan kepada korban? Kasus-kasus ini tidak hanya berdarah, melainkan juga pertanyaan mendalam terhadap kemanusiaan. Bagaimana kita menghadapi kegelapan ini? Dan bagaimana melindungi diri kita dan orang yang kita cintai? Mungkin jawabannya tidak pernah begitu sederhana. Jangan lupa berlangganan. Sampai jumpa di episode berikutnya.